Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngacung siapa? Yang bicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya ketemu langsung dengan Agim. Belum pernah seumur saya. Belum pernah. Dari mana Ibu? Saya dari Pasar Minggu. Oh, dari pasar. Alhamdulillah. Dari Pasar Minggu. Karena mungkin dinas tidak langsung, tapi selalu saya download apapun itu tentang yang Agim ceramahkan, saya download, saya dengar. Pertanyaan saya tentang menata hati. Tadi sudah saya dengarkan, bila kita terzolimi, kita kan tadi introspeksi diri, terus beristighfar dengan dosa-dosa kita, mendoakan orang yang menzolimi kita. Tapi di situ ada sabar, Agim. Ada sabar. Sabar itu bukan diam di tempat. Ada usaha menjelaskan sesuatu, mengutarakan pendapat. Nah, cara kita sebagai muslim untuk menjelaskan tadi, kan kata Agim tadi, biarkan Allah yang membolak-balikan hati. Kita nggak akan bisa. Tetapi di situ ada kata sabar. Sabar itu kita bergerak. Bergerak untuk menjelaskan apa yang membuat dia zolim ke kita itu tadi. Nah, caranya supaya, pertanyaan saya, bila kita sudah lakukan langkah-langkah yang tadi, biar hati lega. Nah, saya sebagai muslim yang katakanlah imannya belum sekuat orang-orang lain, saya doakan, karena saya pernah dengar orang yang terzolimi doanya tidak ada hijab ke Allah. Tenang Bu, tenang. Ya, saya mengerti ya Ibu, tidak ada hijab. posisi berat ya. Nah, setelah saya baca itu, saya doakan pertamanya mendapat hidayah supaya dia berbuat baik kepada yang dizolimi tadi ya, atau saya lah yang dizolimi gitu. Nah, ketika tidak juga dijelaskan, enggak juga, saya doakan supaya dia mendapatkan azab dari Allah dari perbuatannya. Karena itu dalam Islam boleh, tapi tidak melebihi daripada yang dizolimkan ke saya. Karena nanti saya takut lebihnya itu akan dihisap sayanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita lagi supaya dia tidak menzolimi kita? Itu saja Pak Ustadz Agim. Bukan menzolimi kita, menzolimi Ibu. Saya, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu jauh-jauh dari pasar ke sini. Puas Ibu ya. Jadi pertanyaannya apa Bu? Saya dicatat ini, aku sih ngeganggu terus bapaknya. Bu, emang hidup kayak gini ya, nggak usah aneh. Kadang dipuji, kadang dicaci, kadang mudah, kadang yang tadinya untung jadi rugi, yang tadinya baik jadi musuhin. Nggak usah aneh, emang hidup kayak gini. Al-Anbiya ayat 35, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Memang hidup ini ujian sepenuhnya, jadi rileks saja ya. Jangan segala dimasukin ke hati, dan semuanya juga memang begini. Kulla yusibana, ulangi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. At-Taghabun ayat 11. Kalau sudah terjadi, Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, gempa, kebakaran, tsunami, perang, dan juga pada dirimu, ketipu, difitnah, nggak apalah penyakit, apalah segala kejadian, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu sesungguhnya mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bete, bersedih dengan yang luput, dengan yang nggak cocok kayak tadi itu gitu. Dan jangan terlalu gembira kalau Allah ngasih sesuatu, syukur harus. Tapi menjadi wah hebat anak saya, diam, itu memang udah garisnya gitu.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Emang begitu ujiannya, Bu. Ibu harus lulus. Jadi goal ibu tuh bukan dia ngembaliin uang, tapi kita lulus menghadapi ujian ini. Bicara aja baik-baik, jelaskan baik-baik, ya, sebagai amal soleh kita. Belum tentu ngerti juga dia dijelasinnya kan. Jangan marah-marah, jangan dendam, mau ngapain? Lihat takwa, ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, kalau ada apa-apa pegang, karena kita inginnya jadi takwa. Jadi semua ujian itu membuat kita jadi pemarah? Tidak. Semua ujian itu membuat kita jadi pemaaf? Tidak. Goal itu adalah lulus jadi orang yang disukai Allah. Perkara dia ngembaliin atau enggak, itu mah bukan yang terpenting. Ya, gitu ya. Ada masalah di keluarga, goalnya adalah ibu jadi ibu yang disukai Allah. Bukan anak langsung jadi soleh, suami langsung jadi jinak yang di rumah mengeong terus. Sama, saya juga banyak urusan, pikiran saya harus lulus. Ya, ketika dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, mudah, susah, goalnya lulus. Apa lulusnya? Makin takwa, makin yakin ke Allah, makin patuh. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita mah suka kekuh gitu ya. Harusnya kekuhnya kita makin dekat ke Allah. Iman makin kuat, amal makin meningkat. Itulah sebetulnya goalnya. Kalau solusi ya Allah yang kapan menang, kapan kalah. Perang Badar menang, Uhud kalah dulu, ya gitu Allah aja. Itu ya Bu, tenang, tenang weh. Aduh, saya sampai tegang tadi ya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.